Ini sudah membuang banyak waktuku. Inur sepertinya sengaja menghindar mengakui kesalahannya. Begitupun Jaka, ia tak langsung pulang, seolah meremehkan masalah ini. Ini HP-mu. Ku berikan ponsel Inur yang tadinya ku rebut agar bisa bicara dengan Jaka. Lancang amat. Kamu kira ini HP kamu? Main rebut aja. Cerocos Inur kesal sambil menerima kasar ponselnya. Jika tidak begitu, suamimu akan memperlama waktuku di sini. Kamu kira aku tak punya kerjaan lain ngurusin ini berjam-jam? Ya udah, pulang sana. Ngapain juga di sini? Woi, Nur, kamu mau menghindar dengan cara mengusir Rina. Jangan anggap Rina bodoh. Salah Bu Salma. Terlihat kekesalan Bu Salma ke Inur. Tentu karena mereka selesai main jambak-jambakan. Tatapan Inur ke Bu Salma seperti memendam amarah, dan begitu juga sebaliknya. Siapa yang mau menghindar? Bukankah ia banyak kerjaan? Ya pergi sana, beres toh. Tentu aku akan pergi, tapi setelah urusan kita selesai. Atau aku pergi sekarang dan biar polisi yang menyelesaikan urusan ini. Lalu aku segera melangkah. Tunggu. Inur menahan tanganku. Baru juga 2 langkah. Tunggu Mas Jaka dulu. Aku yakin ia pasti pulang. Inur berhasil ku gertak. Tentu aku akan menunggu sepasang suami istri ini untuk membersihkan namaku. Aku ingin lihat bagaimana cara mereka mengakui kesalahan hingga mau minta maaf. Inilah saatnya melihat 2 manusia sombong yang selalu menghina, tapi bisa ku buat tak berkutik di depan orang banyak. Lama amat, kantor Jaka di mana sih? Iya, nunggunya kayak nunggu seleb aja. Mana jam kita masak terganggu ulah mereka. Beberapa ibu-ibu terlihat kesal menunggu. Sudah hampir 20 menit aku duduk di bangku kecil sambil melirik jam tangan. Aku memberinya hanya waktu 15 menit, tapi ini sudah 20 menit. Sementara Stella dan ibu mertua tak terlihat saling bicara. Namun dari mata ibu mertua terpancar kesedihan. Aku yakin itu ulah anak kesayangannya. Sudah 20 menit, waktunya habis. Aku bangkit dari duduk. Berarti lapor polisi ya Rin, tanya Mbak Yuyun. Tunggu dulu, bentar lagi juga datang kok. Inur berusaha menahanku. Beneran Jaka mau pulang? Ntar bohong lagi, timpal Bu Salma. Bisa diam gak sih? Kamu tuh sadar umur, tua tapi mulutnya tajam. Inur membelalak ke Bu Salma. Kenyataan kan, ini sudah lebih dari waktu yang diberi. Atau jangan-jangan Jaka takut. Apa? Hello, suamiku gak bakalan jadi pengecut. Inur membela suaminya. Aku salut, masalah sudah di ujung tanduk. Sempat juga membela suaminya. Padahal ia yang menghadapi sendirian di sini. Sudahlah Nur, sebaiknya jangan banyak bicara. Kamu mau membela diri, jika salah akui biar gak dipenjara. Ibu mertua akhirnya ikut bersuara. Tumben ia meluruskan menantu kesayangannya. Biasanya mereka kompak menghinaku. Ibu jangan ikut campur. Aku dan Mas Jaka gak salah kok. Lagian bisa jadi lidah keseleo dan salah omong. Masa itu aja dibikin ribet. Wow, enteng sekali Inur membentak ibu mertua. Hingga raut wajah ibu mertua berubah masam seketika. Masih belum mengaku dengan alasan lidah keseleo. Tak masalah, alasan yang memperlihatkan kebodohannya.
Memalukan. Lidah keseleo. Jangan mempermalukan diri sendiri, Mbak Inur. Hanya itu ungkapanku. Hei Nur, kok keseleo lidahnya bisa ngoceh lama, bahkan bisa kompakan ya. Keseleo lidahnya ama suamimu. Iya, lama-lama nih orang kurang seons. Hahaha. Bu Salma tertawa menanggapi ucapan Inur. Dan itu juga disambut ibu-ibu yang lain hingga muka Inur merah. Apakah merah karena malu atau menahan marah? Entahlah. Diam, bentak Inur menatap Bu Salma. Saking lantangnya urat leher Inul timbul saat mengeluarkan suara. Santai aja Nur, ntar keseleo lagi tuh lidah. Hahaha. Lagi Bu Salma dapat cara membalas Nur, dan kini ibu-ibu yang lain juga ikut tertawa lagi. Inur sangat marah besar hingga ia mengambil cabai jualan ibu mertua lalu melemparkannya ke Bu Salma. Cabai itu mengenai wajah Bu Salma. Untung itu hanya cabai bulat. Coba kalau cabai giling, bisa langsung kepanasan Bu Salma. Ih, dasar wanita gila. Cabai itu dilempar balik ke Inur. Dasar wanita tua, tukang rusuh. Inur melempar lagi Bu Salma dengan cabai lebih banyak dari yang tadi. Kamu kira aku takut? Dasar kurang seons. Bu Salma juga tak mau kalah. Terjadilah aksi lempar cabai antara Inur dan Bu Salma. Tak ada yang mau mengalah. Bahkan jualan ibu mertua dibuat bertebaran, dan ini jadi tontonan ibu-ibu yang lain tanpa mau mempertengahi mereka. Astaga. Cukup, hentikan, teriak ibu mertua. Tapi mereka tak peduli. Aksi melempar cabai masih berlangsung dengan semangat. Baru kali ini Inur dapat lawan yang pas. Kalian berdua harus ganti rugi. Seketika Inur dan Bu Salma langsung terhenti mendengar teriakan ibu mertua. Loh, mantumu yang mulai duluan Bu Ida. Tapi ia juga ikut melempar Bu, ucap Inur. Aku tidak mau tahu, kalian berdua ganti rugi. Barang jualanku yang rusak. Ibu mertua tampak sangat kesal. Tapi Bu, aku tidak mau tahu, mau kamu mantuku atau tidak. Kamu kira aku tak keluarin uang buat beli cabai? Tenang Bu Ida, aku mau ganti, asalkan bagi dua ama mantumu yang kurang seons. Tukang, tugas Bu Salma. Apa? Kamu masih mengataiku kurang seons? Inur langsung ingin mendekati Bu Salma. Sudahlah Nur, tangan Inur ditahan Mbak Yuyun. Sekarang pikirkan gimana caranya agar masalah ini tidak menyeret kami. Iya nih, masa cari ribet harus? Iya ya, mungkin Inur sengaja kali. Beberapa ibu-ibu terlihat kompak menyalahkan Inur. Iya sih, ini memperlama waktuku dan sepertinya Jaka tidak ingin menghadapi aku. Baiklah, akan diperpanjang kasus ini melalui jalur hukum. Buang-buang waktuku aja, gumamku lalu melangkah ingin pergi. Tunggu. Inur mengejarku hingga ia membentangkan tangan tepat di depanku. Aku yakin Mas Jaka pulang atau kita selesaikan secara kekeluargaan. Bukankah? Ucapan Inur terhenti mendengar suara motor. Akhirnya Jaka datang juga. Ia memakir motor lalu melangkah masuk ke warung. Akhirnya datang juga, kata Bu Salma.
Iya, pegel nunggunya. Kayak nunggu sembako murah aja. Beberapa ibu-ibu terdengar kesal. Tentu karena ini sudah menyita waktu lama dan bertele-tele. Aku pun terpaksa berlama juga di sini. Mas, untung kamu cepat datang. Ia mau pergi loh. Inur menghampiri suaminya. Kini mereka berdiri berdampingan di depanku. Ada apa sih? Kok kayak ada kasus penting aja? Santai apa? Tanggapan Jaka seolah ia seperti tak merasa bersalah. Bicara pun masih dengan seuntai senyum. Jaka, ayo minta maaf. Kamu mau dipenjara, tegur ibunya, terlihat khawatir. Udah bu, ini urusanku. Kali ini Jaka yang membentak ibunya. Kasihan ibu mertua, anak dan menantu kesayangannya sudah tak menghargai karena tak ragu membentak depan orang banyak. Dan ibu mertua langsung terdiam. Aku tak perlu jelaskan lagi kasus apa. Di sini depan semua orang, kembalikan nama baikku. Tanpa basa-basi, ku ucapkan dengan tegas. Kamu tuh dapat ide dari mana soal melaporkan kami? Punya bukti nggak? Kami yang ngomong. Toh polisi juga nggak bodoh, main percaya aja. Kami saksinya. Bukankah kalian berdua yang nyebarin isu kalau Rina jual? Sanggap Bu Salma. Iya, kami semua dengar kok. Iya nih, jangan bilang lupa atau lidah keseleo. Udah ngomong kok nggak ngaku. Kamu kira kami mau dipenjara ulah kalian? Belum aku menjawab, beberapa ibu-ibu menjawab dengan nada miring. Cukup. Bisa diam nggak sih? Aku lagi ngomong sama Rina. Perlu bukti juga, tanyaku santai. Tentu dong, nggak ada bukti, mana mungkin kami bisa dipenjara. Oh, tapi sepertinya biar polisi yang cari bukti. Bukankah itu tugas polisi? Harus pintar cari jawaban jika berdebat dengan Jaka. Ia licik hingga mencoba menghindar. Padahal video ibu-ibu kurasa sudah cukup bukti. Gak bisa gitu. Makanya sekolah tinggi, biar pengetahuannya luas. Iya ya, kamu benar mas. Untung ada kamu. Hampir aja aku tunduk padanya, timpal Inur dengan raut wajah berubah senang. Oke, berdebat dengan kalian membuang waktuku aja. Aku akan langsung ke kantor polisi. Lalu aku melangkah ingin pergi. Tunggu dulu Rina, tugas Jaka. Apalagi mau berdebat dengan orang tak berpendidikan tinggi. Asal kalian berdua tahu, aku juga tak minat bicara dengan kalian. Jangan dikira aku hanya tamat SMP bisa kamu buat bodoh dengan kata-kata tidak penting. Kesabaranku hampir habis. Lagi Jaka membuatnya bertele-tele. Aku hanya ingin mengajarimu sedikit ilmu sekolah tinggi. Ilmu itu mahal loh. Sok sekali Jaka bicara seolah ia orang paling pintar. Seharusnya berterima kasih. Inur pun ikut membenarkan suaminya. Aku tak butuh ilmu dari orang yang tidak berakhlak. Justru aku ingin mengajari kalian ilmu cara menghargai orang lain dan bertutur kata sopan. Tapi setelah kupikir, bukankah kalian sudah sarjana? Hanya heran saja, kok bisa kalian diwisuda? Apa kamu bilang? Jaka menendang kursi kecil di dekatku. Kenapa kamu marah? Mau memukulku depan orang banyak? Gak punya malu melawan wanita. Aku tak boleh takut meskipun ia seorang lelaki. Mas, sebaiknya kita masuk dan gak usah pedulikan dia. Toh ia gak bakalan bisa bikin kita di penjara. Kan kita ngomong gak ada bukti kan?
Silakan masuk dan tidur nyenyak. Masalah bukti itu urusan polisi. Aku pun tak ingin lama-lama melihat kalian. Satu hal lagi, aku tidak main-main dengan tuntutanku. Lalu aku melangkah. Baru 4 langkah. Tunggu. Sebaiknya kita selesaikan masalah ini di dalam, bukan depan orang banyak. Aku ini kakak suamimu. Wow, akhirnya Jaka takut juga. Mana sikap arogannya barusan? Ku balikkan badan menatapnya. Tidak bisa. Bukankah pencemaran nama baik dikonsumsi orang banyak? Itu gunanya mereka di sini biar tahu kebenarannya. Kamu sangat keterlaluan. Apa kamu lupa pernah ku tampung makan di rumah ini? Dasar tak tahu berterima kasih. Inur pun tak mau tinggal diam. Kalian lupa jika aku di sini seperti pembantu. Semua pekerjaan rumah ku lakukan. Jika aku digaji tak cukup dengan hanya makan sisa kalian dan uang 1.500 per hari. Wah, keterlaluan, enggak manusiawi. Padahal saudara sendiri. Itu mah bukan ditampung, tapi pembantu gratis. Pantaslah kamu pergi dari sini, Rin. Mana ada yang tahan jadi pembantu di rumah mertua sendiri. Aku mah oga. Jaka dan Inur tak bisa berkutik mendengar ucapan beberapa ibu-ibu menyalakannya. Ini kesempatan terakhir. Cepat bersihkan nama baikku atau aku akan ke kantor polisi sekarang. Ucapku lantang menatap mereka berdua. Mereka masih diam, tapi kali ini terlihat kekalutan pada mereka. Itu resikonya bagi penyebar fitnah. Jangan kira aku akan diam saja di fitnah. Rina, sebaiknya kita saling memaafkan saja. Suara Jaka terdengar baik. Enteng sekali Jaka bicara untuk saling memaafkan. Aku akan memaafkan kalian jika nama baikku kembali. Ini harga mati dan tak bisa ditawar. Rina, apa kamu tak menghargaiku, ibu mertuamu? Ibu mertua ikut membela anak pertamanya. Kupalingkan pandangan ke ibu mertua. Ada tempat dan yang patut dihargai. Jangan dikira aku bisa melupakan sebutan mantu gila dari mulutmu, Bu. Jawabku. Wah, Bu Ida keterlaluan. Mantu sendiri dibilang gila, ucap Bu Salma. Sudah, jangan bully ibuku. Akhirnya setelah membela ibunya. Pantas, kini secara tak terencana kuungkap sikap asli mereka. Tadinya tak bermaksud itu, tapi semua terucap begitu saja membalas ucapan ibu mertua dan Jaka. Oke, aku sudah muak di sini. Aku ingin melangkah pergi, tapi iya, aku dan Inur menyebar fitnah jika Rina jual. Semua yang kami tuduhkan tidak benar. Aku dan istriku minta maaf. Tolong jangan bawa kasus ini ke kantor polisi. Akhirnya Jaka mengakuinya. Ia bicara menundukkan wajah seolah menahan malu. Aduh mas, bisik Inur. Ia tak berani menatapku. Astaga, kejam amat kalian memfitnah saudara sendiri, kata Mbak Yuyun menatap mereka berdua. Padahal seharusnya bangga. Rina bisa cari uang meskipun tamat SMP. Aku aja salut. Namanya juga iri. Takut terhimpit saudara sendiri kali, cerocos Bu Salma. Jadi Bayu pengedar dengan cara pura-pura ngemis juga gak benar. Ya, jawab Jaka pelan. Lagi ia tak berani mengadakan kepala. Inur berusaha memalingkan wajah. Malu yang teramat malu. Mungkin itu yang mereka rasakan. Ya Tuhan, kejam amat jadi saudara. Iya,
Gak nyangka ya, Jaka tega ke Bayu. Bayu udah kehilangan satu kaki, difitnah saat Rina berusaha bangkit. Aku mah kalau di posisi Rina mungkin udah lama cerai. Bukan hanya fitnahan dari ipar, ibu mertua pun ikut fitnah, nyuri uang. Astaga, benar-benar deh. Seharusnya Bu Ida berterima kasih ke Rina yang masih setia dengan Bayu. Mungkin ini namanya dibully ulah perbuatan sendiri. Hukuman ini dirasa cukup setimpal buat mereka. Malu dan semua orang tanpa segan menyalahkan bahkan mencemooh ibu mertua Jaka dan Inur. Oh ya Bu, mungkin jika bapakku tak berhasil menyelamatkan Mas Bayu saat ia gantung, mungkin kalian serumah tertawa besar telah berhasil menghina, menekan batin suamiku. Apa? Mata ibu mertua langsung membulat. Tentu ia terkejut mendengar ucapanku. Bayu ingin... Astaga, kok bisa Rin? Akan tetapi Jaka, Stella dan Inur tampak biasa saja mendengarnya. Astagfirullahaladzim. Jangan bikin berita bohong menyudutkan kami. Apa kamu sengaja mempermalukan keluarga ulah ucapanmu itu? Setelah yang tadinya cuek dengan ucapanku tentang Mas Bayu ingin akhirnya bersuara juga, dan bukannya prihatin, tapi ia malah merasa malu, seperti aku mengumbar berita bohong atau ibarat sebuah aib. Terserah kamu. Seandainya kamu di posisiku suamiku, dihina oleh keluarga karena cacat fisik, apa kamu tak merasa tertekan? Makanya bicara itu dipikirkan. Sudah. Kamu sudah dapat semua yang ku mau. Senang mempermalukan kami depan orang banyak. Sekarang jangan sok mau menasehati. Ibu mertua juga ikut menyalahkanku. Mas Bayu itu anakmu. Seharusnya beri dukungan dengan kondisinya. Tapi apa yang ia dapat? Aku rasa ibu sudah tahu jawabannya. Semoga hati nurani ibu sebagai wanita yang melahirkannya terbuka dan menyadari kesalahan atas ucapan yang selama ini kami terima. Kamu mau mempermalukanku lagi? Belum puas? Kapan aku mempermalukanmu, Bu? Bukankah aku yang dipermalukan dengan menuduh mencuri? Ibu mertua terdiam, memalingkan muka, sementara yang melihat berbisik-bisik menatap miring ke ibu mertua. Pergi dari sini. Setelah teriak mengusirku, aku tersenyum sinis. Aku justru kasihan padamu karena tak punya rasa kasihan. Diam, aku tak butuh kasihan dan nasihatmu. Kamu bukan siapa-siapa aku. Baguslah, kalau bukan karena suamiku, tak sudi aku ke sini. Sekali lagi ku peringatkan, jika terjadi lagi fitnahan dan mencoret nama baikku, aku tak peduli siapapun dia, kasus itu akan tetap ku laporkan. Urusanmu sudah selesai. Sekarang pergi dari sini. Lagi setelah mengusirku. Santai aja. Seharusnya kamu tunjukkan bagaimana cara bersikap yang baik. Masih gadis, tak berakhlak. Apa gak malu bersikap seperti itu depan orang? Kamu... Sudah, Stella, sudah. Jangan mempermalukan dirimu, tegur ibunya, hingga seperti terpaksa setelah tak melanjutkan amarahnya. Ibu-ibu, jadi sudah jelas bukan jika aku tidak mencuri dan jual seperti yang dituduhkan. Aku bisa saja menuntut mereka, tapi karena rasa hormatku ke Mas Bayu, maka kali ini mereka ku maafkan. Hanya kali ini ku tekan ucapanku
agar ini tak terulang lagi. Maafkan kami, Rin. Kami percaya mereka tadinya. Iya, Rin. Gak nyangka ya, mertua dan iparmu tega seperti ini. Iya nih, untung Rina mau memaafkan. Kalau tidak, tak ada tanggapan dari Inur dan Jaka. Mereka langsung berlalu dari warung, seolah tak suka dengan ucapanku. Bisa jadi mereka sangat malu. Kali ini aku puas. Inur dan Jaka minta maaf depan umum, dan itu pasti sangat membuat mereka terhina. Tanpa ku balas, mereka membuat sendiri hinaan untuk diri mereka. Apa yang ditanam, itulah yang dipetik. Bersambung.